Red Bull mulai kehabisan kesabaran dengan rentetan performa Sergio Perez yang tidak kunjung membaik. Ketika Max Verstappen tampil menggendong beban berat Red Bull di baris depan, Checo malah habiskan mayoritas balapan GP Inggris dengan Sun Mori di barisan belakang. Akhir pekan Sergio Perez di Silverstone sejatinya berlangsung cukup positif sejak sesi latihan bebas dan menunjukkan adanya tanda-tanda improvisasi dari performanya. Tapi ketika kualifikasi di saat ia baru saja ganti ke ban kering di tengah hujan yang mereda, Checo malah buat kesalahan di tikungan Copse dan melintir yang membuatnya terjebak di gravel. Alhasil Checo gagal lolos dari sesi Q1 dan mau tidak mau harus start dari urutan belakang saat balapan. Keesokan harinya race lagi-lagi tidak berjalan sesuai harapan Perez karena gambling strategi yang ia buat ketika hujan turun malah menjadi blunder dan menyebabkannya jadi kelinci percobaan Red Bull. Perez total lakoni 4 kali pit stop demi membantu tim mengumpulkan data dan karena itu dia cuma mampu finish di urutan ke-17. Hasil tersebut kembali memperpanjang rentetan hasil negatif Sergio Perez musim ini, di mana dalam 6 balapan terakhir ia hanya bisa meraih poin di 3 race saja. Itu pun Checo hanya sanggup menambah 15 poin dan tentu kalah sangat telak dari Verstappen yang bisa kumpulkan 119 poin dari 6 balapan terakhir. Bahkan, raihan poin Checo itu kalah dari Nico Hülkenberg yang bisa meraup total 16 poin dari GP Austria dan Inggris saja. Performa Perez makin terlihat buruk jika kita melihat rekor kualifikasinya di mana ia cuma bisa tembus Q3 di 2 kesempatan sejak GP Imola dan gapnya dengan Verstappen semakin jomplang. Penampilan Checo yang belum juga membaik ini tentu membuat Red Bull hilang kesabaran dan Christian Horner sudah kehabisan kata-kata untuk mempertahankan sang pembalap di depan media. Horner mengklaim kalau Perez paham jika paceklik poinnya belakangan ini membuat Red Bull tidak stabil secara performa dan ia menuntutnya untuk segera kembali ke performa di awal musim. Paceklik poin Checo ini sangat berdampak ke Red Bull karena meskipun Max Verstappen masih bisa bernafas lega di klasemen pembalap, namun kondisi di klasemen konstruktor sedikit berbeda karena McLaren serta Mercedes mampu meraih poin lebih banyak sejak GP Imola. Inilah yang jadi alarm bahaya bagi Red Bull, dan semua itu disebabkan karena kegagalan Perez dalam berkontribusi lebih di tim. Di 2 balapan sebelumnya di Austria dan Catalunya, Checo sejatinya sudah menunjukkan improvement yang oke dengan mampu tembus ke sesi Q3 untuk start di barisan top 10 serta meraih poin. Tapi itu tidak cukup, karena Red Bull membutuhkan sesuatu yang lebih, yaitu jaminan untuk bisa bersaing konsisten di barisan 5 besar dan membantu Max Verstappen di baris depan. Namun prakteknya, tembus 5 besar saja susahnya bukan main, terutama setelah tim-tim rival mampu memangkas gapnya dengan Red Bull. GP Austria adalah contoh betapa buruknya performa Checo saat ini. Memang saat race, dia terkena kerusakan di sidepod yang diklaim Horner seperti parasut penghambat di mobilnya. Tapi fakta kalau dia finish 12 detik di belakang Verstappen yang sudah terkena insiden serta penalti, plus Checo yang sama-sama tak bisa berkutik saat sprint adalah gambaran nyata jika pembalap Meksiko ini tampil di bawah level yang diharapkan. Tuntutan terhadap Checo makin besar di GP Inggris karena Red Bull menerima tekanan yang sangat besar di barisan depan dari McLaren dan Mercedes. 2 tahun sebelumnya ketika mereka punya mobil sekompetitif RB18 dan RB19 yang unggul jauh dari lawan, kekurangan Perez tak terlalu terlihat di mana meskipun ia terpaut 0,3 atau bahkan setengah detik dari Verstappen, mentok-mentok Checo masih bisa tembus di top 3. Tapi musim ini, di mana papan atas menjadi super ketat, gap 0,3 detik saja bisa menentukan apakah Perez bisa lolos ke Q3 atau tidak. Dan gap Checo serta Verstappen yang besar itu kemudian diisi oleh pembalap-pembalap Ferrari, McLaren, dan Mercedes untuk mengganggu dominasi mereka di depan. Red Bull tentu berharap jika Perez mampu bangkit seperti musim lalu dan baru bisa terjadi setelah berbagai tekanan yang diberikan kepada pembalap berusia 34 tahun tersebut. Sementara musim ini, Red Bull sendiri sudah memperpanjang kontraknya sampai 2025 dengan opsi tambahan setahun sampai 2026, dan sejak itu pula performa Checo makin anjlok. Sejak awal kesepakatan kontrak baru tersebut memang sudah janggal karena dibuat begitu cepat tanpa melihat performa Perez yang selalu dihiasi inkonsistensi selama dia berkarir di Red Bull. Pengumuman perpanjangan kontrak Perez juga dilakukan ketika dia kesulitan di GP Monaco dan Spanyol. Ditambah dengan fakta kalau salah satu faktor Checo diperpanjang adalah marketing dan uang.
Red Bull mungkin berpikir jika mengamankan kontrak Perez bisa membuatnya lebih fokus ke performanya di sirkuit dan mengurangi tekanan-tekanan dari luar. Namun ternyata itu sama sekali tidak membantu dan penampilannya tak kunjung membaik. Justru situasinya makin memburuk karena dengan kontrak yang sudah terkunci, Perez jadi tidak punya urgensi untuk memperbaiki performa. Kami sudah mention di video sebelumnya, Red Bull harus menunggu lebih lama atau setidaknya sampai paruh kedua musim 2024 sampai performanya konsisten. Tetapi walaupun kontrak sudah ditandatangani, Red Bull masih bisa memberikan tekanan kepada Checo terkait performanya yang amburadul musim ini. Kontrak baru mantan pembalap Force India tersebut secara efektif akan berlaku sekitar bulan Agustus atau paruh kedua musim 2024. Dan Red Bull masih ada peluang untuk memutus kontrak atau membatalkan kesepakatan dengan Checo lebih awal. Bukan rahasia lagi jika terdapat klausul performa di dalam kontrak pembalap Red Bull, yaitu jika tidak memenuhi ekspektasi, maka tim punya opsi untuk memutus hubungan kerjasama lebih awal. Di kasus Perez, diketahui jika ia punya dua skenario yang bisa mengaktifkan klausul tersebut. Pertama, jarak poin dengan Verstappen tidak boleh lebih dari 100 poin setelah GP Belgia, dan sekarang gap poinnya sebesar 137 poin dengan Max. Lalu kedua, posisi di klasemen, maksimal terpaut 5 posisi dari Verstappen, dan saat ini Checo ada di posisi ke-6, usai digeser Oscar Piastri. Dua skenario tersebut sudah tercentang semua, yang artinya Red Bull bisa aktifkan klausul exit itu untuk membatalkan perpanjangan kontrak Checo, atau bahkan menggantinya di pertengahan musim. Pertanyaannya adalah, penggantinya siapa? Opsinya jujur saja sedikit, dan Red Bull rencananya akan menaikkan Daniel Ricciardo yang notabene sama-sama kesulitan di Racing Bulls. Performanya di Racing Bulls masih kalah dari Yuki Tsunoda, dan bahkan dia juga sama-sama sedang berjuang untuk masa depannya sendiri di F1. Tsunoda tidak dipertimbangkan untuk dipromosikan ke Red Bull karena faktor Honda yang masih melekat sebagai sponsor pribadinya, dan pabrikan Jepang tersebut di 2026 akan memasok Aston Martin. Tapi jika memang disuruh memilih, Daniel Ricciardo secara karakter atau personal setidaknya lebih berpotensi untuk bisa bounce back dari hasil buruk daripada Perez. Memang, ini seperti membandingkan dua hal yang sama-sama bermasalah. Tapi Red Bull tak punya opsi lain selain Ricciardo yang memiliki kapabilitas serta pengalaman untuk diberikan kesempatan kedua sebagai rekan setim Verstappen. Rencana Red Bull adalah mereka akan mempromosikan Liam Lawson ke Racing Bulls sesuai dengan kehendak Helmut Marko yang ingin tim tersebut difokuskan untuk pengembangan pembalap muda. Akhir pekan ini Lawson dijadwalkan akan lakoni tes serta filming day dengan mobil RB20 di Silverstone. Meski event tersebut sudah direncanakan sejak lama, tentu menarik kalau dihubungkan dengan kondisi Sergio Perez. Tahun lalu, Daniel Ricciardo bisa mendapatkan kesempatan comeback setelah tes privatnya mengemudikan mobil Red Bull di Silverstone yang meyakinkan. Hal yang sama bisa terjadi, di mana jika tes Lawson meyakinkan, maka ia bakal dipromosikan ke Racing Bulls dan membuka jalan bagi Ricciardo untuk kembali ke Red Bull. Dia menggantikan Sergio Perez yang underperform untuk setidaknya diberi masa percobaan sampai akhir musim 2024. Sampai kemudian Red Bull bisa menentukan apakah mereka akan mempertahankan Ricciardo atau mencari pembalap lain untuk 2025. Lebih luas lagi, dinamika kondisi Perez ini menambah tingkat kerumitan yang terjadi di pasar transfer pembalap dengan Carlos Sainz yang masih tersedia. Semua sekarang tergantung Checo karena masih punya kesempatan 2 balapan lagi sebelum jeda musim panas untuk meyakinkan Red Bull kalau ia masih pantas mendapatkan perpanjangan kontrak tersebut. Tahun lalu ia bisa kembali perform setelah dipecut berulang kali oleh kritikan pedas Helmut Marko. Kali ini ia lagi-lagi berada di situasi yang sama dan patut dinanti bagaimana GP Hongaria serta GP Belgia nanti. Apakah akan benar-benar berpengaruh ke masa depan seorang Sergio Perez di F1? Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.